Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan fungsinya. Disiapkan ya alat tulisnya dan simak materi berikut. Nah, kita masuk ke bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tumbuhan terdiri atas bagian-bagian tertentu seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian mempunyai fungsi atau kegunaan tertentu. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya akar berada di dalam tanah. Ada dua kelompok akar yang penting, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kita bahas akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar semacam ini terdapat pada tumbuhan kelapa, rumput, padi, tumbuhan hasil mencangkok, dan sebagainya. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Batang pada tumbuhan tertentu umumnya bercabang. Batang ada yang berkayu, misalnya batang pohon jati, batang pohon asam, dan batang pohon mangga. Batang ada pula yang lunak, misalnya batang tumbuhan padi dan batang rumput. Nah, bagi manusia, manfaat batang tumbuhan yang pertama yaitu untuk membuat perabot rumah tangga, contohnya batang pohon jati. Yang kedua, untuk bahan makanan, contohnya sagu dan asparagus. Yang ketiga, untuk bahan industri, contohnya tebu dan bambu. Dan yang lain sebagai alat transportasi. Nah, bagi tumbuhan, berfungsi sebagai penunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah, sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, dan sebagai cadangan makanan. Nah, yang ketiga ada daun. Tumbuhan mempunyai daun. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Namun, daun ada juga yang berwarna merah atau ungu. Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Untuk tulang daun bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tulang daun menyirip, contohnya daun nangka, daun jambu, daun mangga. Dan yang kedua tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun gading. Yang ketiga tulang daun menjari, contohnya daun ilalang, daun pepaya, dan daun ketela. Yang keempat tulang daun sejajar, contohnya daun tebu dan daun padi. Nah, daun berguna sebagai tempat pembuatan makanan, tempat penguapan air, dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bagi manusia, daun dapat digunakan sebagai yang pertama, bahan makanan, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang kedua, obat-obatan, contohnya daun jeruk dan daun jambu biji. Yang ketiga, rempah-rempah, contohnya daun salam. Yang keempat, ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kelopak. Umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Yang kedua, mahkota. Merupakan bagian bunga yang indah dan warna-warni. Yang ketiga, benang sari. Dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat, putik. Sebagai alat kelamin betina. Yang kelima, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Nah, bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar bunga, dan putik disebut bunga sempurna. Jika memiliki semua bagian kecuali putik, maka bunga ini disebut bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali benang sari, maka bunga ini disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga hermafrodit. Bagi manusia, bunga dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, hiasan, contohnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga dahlia. Yang kedua, perlengkapan upacara adat, contohnya bunga kantil dan kamboja. Yang ketiga, rempah-rempah, contohnya bunga cengkeh.
Fungsi bunga yang paling utama adalah membentuk biji agar tumbuhan dapat menghasilkan keturunan. Yang berikutnya, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Contohnya bunga mangga dan pepaya. Bagian buah yang biasanya dapat dimakan adalah bagian dagingnya. Bagian tumbuhan, buah bermanfaat sebagai makanan cadangan. Selain itu, buah juga digunakan menarik makhluk hidup, sehingga membantu menyebarkan biji yang berada di dalamnya. Yang keenam, biji. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Lembaga adalah bakal tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah kepingnya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu dan tumbuhan berbiji belah atau berkeping dua. Contoh tumbuhan berbiji tunggal antara lain tumbuhan jagung, kelapa, dan padi. Contoh tumbuhan berbiji belah antara lain tumbuhan kacang, rambutan, dan mangga. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah. Contohnya tumbuhan pakis haji, damar, dan melinjo. Tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh buah. Contohnya mangga, kacang panjang, dan kacang tanah. Nah, itu tadi materi tentang tumbuhan dan fungsinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.